Sarwenda benar-benar sudah di ujung tanduk gara-gara melontarkan kata tak pantas kepada Ruben Onsu soal nafkah 200 juta saat live dan diduga mempersulit Ruben ketemu dengan putri kandungnya. Kena cancel culture, mental terguncang, ibu kandung sempat jatuh sakit dan terancam diusir dari rumah mewah karena bakal disita bank. Hari ini 22 Juni 2026, Wenda bakal dilaporkan Ruben ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan tuduhan mempersulit akses bertemu dengan anak dan eksploitasi anak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya cuma minta ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan aja udah. Udah saya gemes sendiri. Usai melaporkan Sarwenda ke KPAI, 11 Juli mendatang, Ruben Wenda dijadwalkan bakal menggelar pertemuan tertutup. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, Ruben justru akan mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja, Mas. Kalau dia mau menggugat hak asuh anak, kami persilahkan. Semuanya kan udah diatur nanti jadwalnya, jadi biar enak ya suasananya. Pertemuan akan dilaksanakan bulan Juli, sesuai permintaan dari RO, kira-kira tanggal 11 Juli. Karma buruk Sarwenda gara-gara menghujat Ruben Onsu benar-benar nyata. Tak hanya kena mental, Wenda juga dikabarkan rugi 20 miliar karena diboikot untuk live streaming. Padahal ia mengaku bisa mendapatkan 200 juta hanya dalam hitungan 30 menit saat siaran live streaming. Itu hoax lah ya, 20 miliar tidak seperti itu. Pokoknya nanti diserahkan ke Bang Minola, jadi biar satu suara kalau tentang itu. Melihat Sarwenda yang sudah jatuh tertimpa tangga, Giorgio Antonio pun datang membawa asa. Gio yang sempat dirumorkan sebagai CEO palsu dan memakai jam tangan mewah abal-abal siap memboyong Wenda ke apartemen baru. Benarkah apartemen itu milik Gio ataukah jangan-jangan cuma sewa? Rentetan derita dan karma buruk yang sedang dirasakan Sarwenda saat ini ternyata sudah diramal Denny Darko lewat kartu tarotnya. Muka Wenda bahkan terlihat agak tegang dan panik saat mendengar ramalan tersebut. Akan ada satu artis perempuan akan mengalami sebuah kejadian yang berbalik. Orang yang selama ini mencitrakan wanita ini sebagai seseorang yang mungkin sukses, nanti tiba-tiba misalkan hartanya akan hilang semua. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda masih panas membara. Ruben bahkan sudah berani terang-terangan menyindir pacar baru Wenda, Giorgio Antonio, cuma numpang bikin konten di rumah miliknya yang ditinggali Wenda bersama anak-anak. Terancam diusir dari rumah tinggal menjadi hal yang paling menakutkan bagi Wenda. Makanya ia memohon ketemu langsung dengan Ruben. Sempat berliku, tapi Ruben mengabulkan keinginan Wenda. Rencananya pertemuan terjadi sepulang Ruben ibadah umroh, yang kebetulan juga berdekatan dengan setahun wafatnya ayah Wenda. Akankah ini sinyal nyata untuk berdamai? Ya insya Allah mudah-mudahan ada sebuah jawaban gitu ya dari Allah gitu. Tapi yang pasti pergi semuanya niat ya karena Allah gitu. Bukan niat pergi karena ada masalah, bukan, tapi memang niat pergi ya Allah yang udah izinin. Ya sabar aja lah, pelan-pelan, apapun ya nggak ada dikejar-kejar waktu juga, jadi ya senyamannya aja. Saya udah diskusi sama Bang Minola dari tanggalnya kan, tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa.
Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya. Gara-gara umpatan kata tidak pantas kepada Ruben Onsu, Sarwenda benar-benar kena batunya dan kualat. Panen hujatan kena cancel culture, kehilangan pekerjaan, ibu kandung jatuh sakit, hingga terancam angkat kaki dari rumah mewah karena lama menunggak. Entah sadar posisi terjepit atau hanya sekedar manuver diri, Wenda dikabarkan sudah mengirimkan surat kepada Ruben untuk bertemu langsung face to face. Mereka memberikan undangan joint meeting itu kan tidak menentukan waktu dan tanggalnya gitu loh. Mereka hanya menentukan waktu 5 hari agar kami memberikan respon. Nah, jadi kan ini bolanya kan ada di kita. Kita nggak memberi respon, dianggap kita yang tidak mau melakukan pertemuan. Tapi kalau misalnya kita mau memberikan respon, kita memilih waktunya kan juga susah kan, karena kita juga sibuk dan juga Ruben kan tanggal 22 ini mau umroh. Saya udah diskusi sama Bang Minola dari tanggalnya kan, tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya. Saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik, secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Undangan pertemuan belum juga jadi kenyataan. Perang Ruben versus Wenda justru makin panas. Betran Peto blak-blakan memblow up perlakuan kasar keluarga Wenda. Tak mau kalah, Ruben juga terang-terangan menyindir Giorgio Antonio. Karena kan kalau kita lihat dari unggahan Onyo itu, menurut pendapat saya itu tidak aman buat anak-anak. Ya, apalagi ada hasutan, ada provokasi, ada tindakan kekerasan, ada verbal abuse ya. Enggak, maksudnya jadi orang baik aja biar bisa kasih contoh. Onyo itu melakukan hal itu karena ada hal yang men-trigger dia. Jadi kalau saya rasa ada lebam di pikirannya dia. Kebahagiaan atau apa itu kan bisa kelihatan dari muka ya. Terjawab sudah, mengapa kesialan dan kemalangan bertubi-tubi menerpa Sarwenda. Mulai dari panen hujatan gegara menghina Ruben Onsu, kena cancel culture, diputus kontrak banyak brand, hingga ibunda jatuh sakit. Naas makin menjadi, lantaran Sarwenda juga dikabarkan harus segera angkat kaki dari rumah mewah yang ditinggalinya bersama dengan anak-anak. Karena peringatan tunggakan sudah untuk kali kelima, tinggal menunggu disegel dan dilelang pihak bank. Karena rumah 2 yang ditinggali Wenda ini, yang satu ditinggali, yang satu lagi itu masih terkait dengan agunan bank dan sudah call 5. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Saya sudah menyerahkan badan saya semuanya, jiwa, raga, nyawa saya semuanya. Ya saya kepengen Allah yang atur semuanya, stem lagi. Saya udah nggak mau kocar-kacir sana sini deh ya Allah. Jadi Allah yang atur aja semuanya udah. Sarwenda kena karma dan ciong atau benturan dari show lahir. Boleh jadi benar adanya. Jika ditarik ke belakang, kesialan Wenda dimulai pada 18 Mei 2026 ketika juru kunci atau kuncen Gunung Kawi mengaku kepada pesulap merah kalau Sarwenda melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Ya termasuk Sarwenda itu juga kesini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya ritual. Oh ritual juga tuh? Iya ritual. Sarwenda boleh saja menampik dan membantah. Namun faktanya, di Gunung Kawi terdapat vihara Dewi Kwan Im yang dipercaya masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Buddha sebagai simbol welas asih dan kasih sayang. Siapa sangka, bantahan justru mendatangkan kemalangan. Awal Juni 2026, Wenda terlibat konflik panas lagi dengan sang mantan suami, hingga kehilangan hoki. Dia kan lagi ada masalah dengan
jadi tidak bisa kita serta-merta merelate itu karena ini karena ada pesugihan nih. Saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.